Perkenalkan, nama saya Rosyanti dengan NIM 213060217 akan membahas komponen produk perusahaan Eiger. PT Eiger Indo Multi Product Industry atau dikenal sebagai Eiger adalah perusahaan populer di Indonesia khusus di bidang manufaktur dari top peralatan berjualan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1963 oleh Mr. Ronnie Lukito dibantu oleh CEO Christian Sarsono. Nama perusahaan Eiger terinspirasi oleh Gunung Eiger, sebuah gunung yang cantik di Berners of Swiss dengan ketinggian 3.970 meter di atas permukaan laut. Eiger memiliki visi dan misi menjadi perusahaan yang mendekati di dalam bisnis gaya hidup. Misi, dengan semangat terhadap berkelanjutan kami menyajikan kepuasan yang penuh pengalaman bagi pelanggan dalam bisnis gaya hidup. Ada juga beberapa produk dari Eiger seperti yang pertama itu ada pack and pack yang terdiri dari waist bag, travel bag, rumor bag, hydro pack system, dye pack, shoulder bag, dry bag, baking bag, laptop bag, and multi-purpose bag. Yang kedua ada footwear yang terdiri dari shock, shoes, sandal, and gaiter. Yang ketiga equipment yang terdiri dari sleeping bag, tents, gloves, pisau, grabiner, stop, bottle, cooking set, walking stick, axe, torch, hydration place, essential equipment, ruler, compass, and glow stick. Yang keempat, clothing yang terdiri technical shirt and regular shirt, print suit, wardrobe jacket, and knit jacket, trouser, and t-shirt. Yang kelima, hardware yang terdiri dari beanies, caps, hat, and bandanas. Yang keenam, aksesoris yang terdiri dari gimmicks, stationaries, waist belt, wallet, purse, advertising, dan peripheral. Baiklah, materi berikutnya adalah segmentasi. Proses mengelompokkan pasar berdasarkan kategori tertentu akan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda, memiliki kebutuhan dan karakteristik atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang beda. Pasar segmen adalah individu atau organisasi dengan ciri serupa sehingga kebutuhan pun serupa. Di perpustakaan perguruan tinggi, segmen terdiri dari dua identifikasi, yaitu pengguna aktual dan potensial. Aktivitas akademi perguruan tinggi, dosen karyawan dan mahasiswa, alumni mahasiswa atau dosen dari luar PT tersebut merupakan segmen aktual yang dilayani. Sedangkan segmen potensial adalah kelompok orang atau organisasi lain yang mungkin akan menggunakan produk atau jasa kita di masa yang akan datang. Segmentasi memainkan satu peran krusial dalam perusahaan. Yang pertama, segmentasi memungkinkan untuk lebih terfokus dalam mengalokasikan sumber daya. Membagi pasar menjadi segmen-segmen akan menentukan segmen mana saja yang dilayani dan segmen mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Yang kedua, segmentasi merupakan basis untuk menentukan komponen-komponen strategi, taktik, dan value secara keseluruhan. Yang ketiga, segmentasi merupakan faktor kunci untuk mengalahkan pesaing dengan memandang pasar dari sudut unik dan cara yang berbeda dari yang lain. Perkenalkan, nama saya Merawati. Selanjutnya saya akan menjelaskan targeting pasar Eiger. Target dari pasar Eiger adalah konsumen dari kalangan menengah ke atas. Karena jika melihat dari produk Eiger, harga satu buah tas ransel Eiger mulai dari Rp150.000 sampai dengan tak terhingga. Target pasar Eiger berikutnya merupakan para konsumen yang pecinta kegiatan outdoor, pecinta kegiatan ekstrim yang memacu adrenalin seperti panjat tebing, pendaki gunung, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya ada positioning. Positioning adalah janji yang ditawarkan ke pelanggan. Positioning akan kredibel di mata pelanggan jika di-backup oleh diferensiasi yang kokoh, unik, dan tak gampang dijiplak oleh pesaing. Kalau positioning dan diferensiasinya cocok, tentunya merek atau brand yang kuat sudah menanti di hadapan kita. Menurut Arias dan Trout, positioning bukanlah hanya menyangkut apa yang dilakukan terhadap produk, tetapi apa yang kita lakukan terhadap pikiran atau benak konsumen. Setelah memutuskan segmen pasar mana yang akan dimasuki, perusahaan harus memutuskan positioning apa yang hendak ditempatkan dalam segmen tersebut. Positioning bisa dibentuk dengan 3 dimensi diferensiasi. Yang pertama ada konten, yang merupakan dimensi diferensiasi yang merujuk pada apa yang ditawarkan pada pelanggan. Yang kedua ada konteks, yang merupakan diferensiasi yang menunjuk pada cara menawarkan value pada pelanggan. Yang ketiga ada infrastruktur, yang merupakan faktor-faktor pemungkin terrealisasikannya diferensiasi konten maupun konteks.
Ada berbagai cara positioning. Yang pertama ada positioning berdasarkan perbedaan produk, yang kedua positioning berdasarkan manfaat produk, yang ketiga positioning berdasarkan pemakaian, yang keempat ada positioning berdasarkan kategori produk, yang kelima ada positioning kepada pesaing. Ada 3 langkah melakukan positioning menurut Cutler. Yang pertama ada mengenali keunggulan-keunggulan yang dapat ditampilkan dalam hubungan dengan pesaing, yang kedua ada memilih keunggulan-keunggulan yang paling menonjol, dan yang terakhir ada menyampaikan keunggulan-keunggulan itu secara efektif pada target pasar. Selanjutnya, dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk perusahaan harus memerhatikan faktor-faktor. Yang pertama ada be creative, maksudnya adalah bahwa perusahaan harus kreatif untuk mencuri perhatian konsumen atau target market. Yang kedua ada simplicity, maksudnya adalah komunikasi yang disampaikan harus sederhana dan sejelas mungkin. Yang ketiga ada consistent yet flexible, maksudnya adalah perusahaan harus konsisten untuk memilih kondisi. Yang keempat ada own, dominate, protect, yang maksudnya adalah dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh di benak pelanggan. Yang terakhir ada user-led language, maksudnya adalah dalam mengkomunikasikan positioning, perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan. Hai semuanya, aku Agita Azahra. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tagline Ager. Apa sih tagline Ager? Yap, benar banget, yaitu Tropical Adventure. Yang dimana dijelaskan perusahaan Ager ini sebagai produsen perlengkapan dan peralatan kegiatan luar ruang, hadir memenuhi kebutuhan masyarakat, komunitas petualang, penjelajah, pengendara roda 2, serta masyarakat negara tropis di dalam dan di luar negeri, agar dapat melaksanakan kegiatannya dengan aman dan nyaman. Dengan tagline Tropical Adventure, maka produk Ager pun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dalam menunjang segala kegiatan luar ruang untuk wilayah tropis di dunia. Rangkaian panjang proses produksi terus dilakukan oleh perusahaan Ager guna memenuhi kebutuhan bukan hanya para penggunanya, tetapi juga timbal balik kepada alam, kawasan, dan masyarakatnya. Saya perwakilan dari kelompok 6, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.